Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Gilbert Doctorow, sejarawan, analis urusan internasional, dan juga penulis buku War Diaries, The Russia-Ukraine War. Jadi selamat datang kembali di program ini. Isang smilip ameti. Jadi, Tiongkok dulunya merupakan kekuatan terkemuka di dunia selama beberapa ribu tahun hingga pertengahan abad ke-19, ketika mereka dikalahkan oleh Inggris. Mereka berubah dari kekuatan utama menjadi negara yang dijarah dan ditindas oleh kekuatan besar lainnya. Inilah yang disebut orang Tiongkok sebagai abad penghinaan, dari pertengahan abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Sekarang, kita melihat bangsa Eropa cukup berkuasa. Beberapa orang menyebutnya selama 500 tahun, jika tidak mendominasi. Dan tampaknya, Eropa sedang mengeksekusi dengan cukup cepat. Ada kekhawatiran bahwa Eropa mungkin sedang memasuki abad kehinaannya sendiri. Saya tidak yakin bagaimana Anda melihat situasinya, apa yang sedang terjadi di Eropa saat ini, karena kita bisa melihat masalah keamanan, ekonomi yang tidak berjalan baik, ketidakstabilan politik. Tetapi dalam gambaran besarnya, muncul kesan bahwa Eropa tidak lagi memiliki tempat di meja perundingan, dan justru berisiko menjadi sekadar bidak yang digerakkan di papan permainan. Bagaimana temat situasi Eropa saat ini? Turing mest ignoria, on embracean as a bit sting chin. And for a number of reasons, a number of dimensions, the ones that you touched upon, of course, are highly relevant. Hal-hal yang Anda singgung tentu saja sangat relevan. Pertanyaan yang telah kita bahas di panel-panel sebelumnya adalah rendahnya kecerdasan politik, rendahnya tingkat kompetensi, yang sangat memprihatinkan. Saya sekarang berbicara tentang kepemimpinan di 25 dari 27 negara anggota Uni Eropa, ditambah Inggris, di mana Anda melihat hal yang sama, orang-orang dengan tingkat kemampuan yang sangat rendah memimpin. Lembaga-lembaga yang dulu dibangun, saya sekarang memikirkan lembaga-lembaga Eropa, kembali ke tahun 1990-an, ketika ada para intelektual brilian yang berpikiran sosialis. Mari kita terbuka tentang hal ini. Seperti Jacques Delors, yang bekerja untuk menciptakan Eropa yang bersatu, Eropa yang berorientasi ke masa depan, Eropa yang harmonis. Dan mereka membentuk institusi, menurut pemahaman saya saat ini, tanpa cukup memperhatikan keseimbangan kekuasaan dan memastikan adanya demokrasi yang sejati. Mereka berasumsi bahwa orang-orang seperti mereka, sangat cerdas, sangat terdidik, berniat baik dan terbuka, akan menjadi penerus mereka. Dan di sini letak kekeliruan besar. Kita memiliki institusi di Eropa yang bisa disalahgunakan dan yang melanggar semua prinsip demokrasi. Dan itulah yang kita alami hari ini, ketika seseorang seperti von der Leyen telah merebut semua kekuasaan, dan di sekelilingnya hanya ada keheningan. Dan ada alasan di balik keheningan itu. There is silence, and there's reason for the silence. Sadly, it comes from Sayangnya, hal ini berasal dari cara lembaga-lembaga Eropa dirancang pada awal milenium baru untuk mengorbankan kedaulatan negara anggota secara individual. Itu dilakukan secara sadar, sampai-sampai, seperti yang pernah dikatakan secara terbuka oleh seorang mantan Perdana Menteri Belgia, tingkat kekuasaan seorang kepala negara di Eropa saat ini setara dengan kekuasaan seorang wali kota di masa lalu. Sekarang, itu saja sudah cukup buruk di dalam Eropa. Namun yang kita lihat saat ini, yang secara khusus bisa dibilang mengecewakan adalah bahwa Eropa secara keseluruhan telah menyerahkan kedaulatannya. Bukan hanya negara-negara anggota yang menyerahkan pengambilan keputusan ke Brussel yang sebelumnya berada di tingkat nasional, tetapi seluruh Eropa telah menyerahkan kedaulatannya kepada Amerika Serikat. Dengan harapan untuk meredakan Trump dan memastikan dukungan pertahanan militer Amerika Serikat bagi Eropa melawan Rusia. Karena semua pria dan wanita ini sangat ketakutan pada awal operasi militer khusus. Ketika mereka menyadari dengan sangat benar bahwa mereka tidak memiliki tentara, tidak memiliki pertahanan udara, dan sepenuhnya berada di bawah belas kasihan Rusia jika Amerika Serikat tidak turun tangan dan menyediakan semua peralatan yang tidak dimiliki Eropa
untuk melindungi diri. Itulah situasi saat ini. Hal itu juga menjelaskan kerusakan ekonomi yang kita lihat. Karena dengan mengorbankan segalanya demi menjaga Trump tetap mendukung, para pemimpin Eropa telah mengorbankan kemakmuran masa depan seluruh benua. Namun, Prancis selama bertahun-tahun telah membicarakan prospek pembentukan tentara bersama sebagai alasan atau titik integrasi Eropa. Mereka juga menyerukan otonomi yang lebih besar dari Amerika Serikat. Sekali lagi, sesuatu yang telah mereka lakukan sejak tahun 1990-an. Mereka menyadari bahwa jika menginginkan stabilitas, mereka harus menemukan peran bagi Rusia di Eropa. Bukan sekadar mengatakan bahwa Rusia harus berada di pinggir. Meskipun Rusia adalah negara terbesar dan seharusnya memiliki suara. Jadi, mereka tampaknya memahami hal-hal yang tepat. Namun belakangan ini, mereka tampak agak keluar jalur. Mereka tidak lagi menjalankan kebijakan otonomi strategis atau kemerdekaan Eropa yang jelas. Bagaimana Anda melihat krisis politik yang sedang berkecamuk di Prancis saat ini? Karena situasinya jelas tidak stabil. Apakah ini berakar pada ekonomi atau politik internal? Apakah ini masalah keamanan? So to this go propon begutni. Is it a security issue? How can we understand these tremendous changes? There are fragile governments in the locomotive countries. Ada pemerintahan yang rapuh di negara-negara lokomotif Eropa, baik di Prancis maupun Jerman, dan juga di Inggris, yang kini menjadi pihak luar, namun tetap merupakan mitra yang sangat penting dalam pertahanan Eropa. Ketiga negara ini menghadapi situasi yang rapuh, namun kerentanannya sebagian besar disebabkan oleh faktor domestik, perebutan kekuasaan di dalam negeri, kebijakan-kebijakan terlarang yang tidak populer dan telah menjatuhkan, dalam kasus Prancis, beberapa counter-strength, dan kemungkinan besar akan segera menjatuhkan pemerintahan baru yang dibentuk Macron, setidaknya untuk Kementerian Pertahanannya, guna menggantikan Born setelah Perdana Menteri tersebut menghadapi dan kalah dalam mosi tidak percaya. Ketidakstabilan di Prancis disebabkan oleh isu-isu domestik. Is largely on domestic issues. And the same can be said in Germany. Hal yang sama juga bisa dikatakan di Jerman. Satu-satunya area di mana geopolitik dan apa yang menjadi kepentingan Anda, saya, dan sebagian besar penonton program ini, satu-satunya titik lemah, namun sangat penting, di Eropa saat ini adalah institusi-institusi Eropa, khususnya Komisi Eropa. Saat ini, saya percaya dalam beberapa minggu ke depan, akan ada satu atau mungkin dua mosi tidak percaya terhadap Ursula von der Leyen. Yang paling penting diajukan oleh Viktor Orban melalui kelompoknya yang bernama Patriots for Europe, yang saya kira memiliki sekitar seperempat anggota Parlemen Eropa yang telah menyatakan diri sebagai anggota blok ini. Announce themselves as members of this bloc, and it comes from his confidence in making this. Dan ini berasal dari kepercayaan dirinya dalam melakukan serangan langsung terhadap von der Leyen, yang muncul setelah kemenangan yang ia peroleh dari Pengadilan Eropa atas hukuman, khususnya penahanan dana, semacam pemerasan yang digunakan von der Leyen terhadap Hongaria untuk menghukum mereka karena melanggar aturan imigrasi buatan Brussel yang sangat longgar dan tidak disetujui oleh pemerintahan Orban di Hongaria. Hongaria telah menetapkan aturan yang jauh lebih ketat untuk menerima imigran atau pengungsi, atau apapun sebutannya. Ia memenangkan hal itu. Dan ini cukup dramatis. Dan karena ini bukan pertama kalinya saya menyebutkan pemungutan suara mosi percaya yang akan datang di udara, saya ingin menjelaskan. Karena orang-orang bertanya, "Oh, Pak Dr. Rowe, dari mana sumber Anda?" Yaitu Financial Times. So Dr. where's your source? The Financial Times. So I'm not relying on alternative media. Jadi saya tidak mengandalkan media alternatif untuk fakta-fakta di sini. Orban, dan Boyd Stellingen. Ini bukan satu-satunya kasus. Tetapi setelah berbicara sekitar 10 hari yang lalu dengan seorang anggota yang sangat berpengetahuan dan tidak berpihak, itu membatasi kemungkinan orang yang saya maksud menjadi 30 orang di Parlemen Eropa. Tetapi salah satu dari mereka berbicara dengan saya dan mengatakan bahwa dia percaya Ursula akan didepak dari jabatannya dalam waktu 6 bulan. Bisa saja dia didepak dari jabatannya dalam 2 atau 3 minggu.
Artinya, seluruh komisi akan ikut pergi. Sekarang, saya tidak bermaksud bahwa Parlemen Eropa akan berubah dari kebijakan globalis, anti-Rusia, dan sangat represif seperti sekarang, menjadi sesuatu yang lebih beradab dan mencari perdamaian di benua ini. And looking for peace on the continent. That isn't going to happen overnight. But Ursula von der Itu Leyen tidak akan terjadi dalam semalam. Namun Ursula von der Leyen telah mengumpulkan sekelompok orang yang tidak kompeten, yang berasal dari bagian Eropa yang anti-Rusia, yaitu negara-negara Baltik, dan yang sepenuhnya bergantung pada perlindungan darinya, yang ia berikan dengan cukup besar. Oleh karena itu, orang-orang ini akan tersingkir, dan mungkin dalam perebutan kursi komisi, anggota-anggota besar komunitas Eropa yang kurang radikal dan lebih masuk akal akan menduduki kursi tersebut. Itu bukan perubahan dramatis di Eropa, tetapi merupakan langkah penting menuju kebangkitan akal sehat dan pandangan yang kurang bermusuhan terhadap tetangga di timur, serta mungkin langkah mundur dari militerisasi yang kini menjadi kebijakan resmi Uni Eropa di bawah kepemimpinan von der Leyen. Ya, memang. Kita selalu harus melihat sejauh mana beberapa kebijakan ini berasal dari institusi Uni Eropa atau negara-negara anggotanya. Tapi, memiliki orang seperti Kallas di posisi kunci sebagai kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa cukup mengkhawatirkan. Saya yakin Anda menonton pidato terbarunya, di mana dia berargumen bahwa Rusia dan Tiongkok percaya bahwa merekalah yang mengalahkan fasisme, bahwa mereka memiliki peran utama dalam hal ini. Dan dia mengatakan, inilah yang orang pikirkan ketika mereka membaca buku. Maksud saya, swistisim bahwa seseorang di posisi setinggi itu tampaknya tidak menyadari peran utama yang dimainkan oleh Tiongkok dan Rusia dalam mengalahkan kaum fasis. Tapi saya ingin bertanya kepada Anda, sejauh mana keterlibatannya di Uni Eropa misalnya, memengaruhi upaya untuk mencuri atau menyita, seperti yang mereka katakan, dana kedaulatan Rusia. Karena yang kita baca sekarang di Financial Times dan surat kabar lain adalah bahwa Uni Eropa ingin mengambil uang itu, tetapi mereka ingin pura-pura tetap mematuhi hukum internasional dan tidak mencuri aset Bank Sentral Rusia. Jadi mereka sedang mencari apa yang mereka sebut sebagai legalitas kreatif, atau langkah-langkah legal yang kreatif, yang berarti mengambil uang Rusia, tetapi menggunakannya untuk membeli obligasi Uni Eropa tanpa bunga. Dan entah bagaimana ini akan membuat pencurian itu menjadi legal. Jadi maksud saya, ini sekali lagi adalah contoh besar dari tindakan yang merugikan diri sendiri. Tapi apakah ini berasal dari von der Leyen? Sunifrain to Chins de door Johan Grokes. Or is this something that is being pushed by member states? Well, some member states indeed have. Memang, beberapa negara anggota memang mendukung hal ini. Tetapi saya akan melihat pada von der Leyen. Dia bertindak semaunya sendiri. Dan saya mengatakan itu bukan hanya karena dia sangat ambisius, tetapi juga karena semua orang di sekitarnya adalah pengecut. Mereka pengecut. Para pemimpin Eropa secara umum adalah pengecut. Sekarang, ketika Anda menyebutkan kebijakan di Eropa dan berbicara tentang negara-negara anggota Uni Eropa, saya ingin mengambil langkah ke samping. Apa yang dilakukan Inggris? Dan saya ingin merenungkan apa yang dikatakan Raja Charles di jamuan makan malam kenegaraan. Jamuan makan malam kenegaraan, di mana kami termasuk di 160 undangan yang berlangsung kemarin untuk menghormati Donald Trump. Raja Charles mengatakan bahwa kita, Inggris dan Amerika Serikat, telah berdiri berdampingan. Ya, saya sedang mengutip secara bebas apa yang dia katakan. Dalam 2 perang dunia, sekarang kita berdiri bersama untuk melindungi Eropa dari, apa tadi katanya? Tirani ya? Tirani, benar sekali. Kembali lagi, itulah intinya. Inggris ini datang dari Starmer, tapi bukan hanya dari Starmer. Sebagian besar elit dan kelas penguasa Inggris, baik yang menyebut diri mereka partai buruh maupun konservatif, memiliki pendekatan yang sangat terdistorsi dan penuh propaganda terhadap keamanan di Eropa. Jadi ketika Anda melihat Frau von der Leyen, dia bukanlah sosok yang unik, kecuali bahwa dia memiliki wewenang
tanpa ada protes atau tantangan untuk menentukan kemana arah Eropa, tentu saja ke arah yang benar-benar salah. In the absolutely wrong direction, of course. And that is what the full. Dan disitulah titik tumpu bisa bergeser jika dia kalah dalam mosi tidak percaya. Saya mendengar bahwa dia bertahan dengan susah payah pada pemungutan suara kepercayaan terakhir yang berkaitan dengan penanganannya terhadap kontrak vaksin COVID, kurangnya transparansi dalam negosiasi, dan bahkan pelanggaran wewenangnya sebagai presiden komisi. Jadi pemungutan suara kali ini yang juga akan menyoroti transparansi, atau lebih tepatnya, kurang setransparansi, sebagai tuduhan urmendeperment zesya bermlanje. Tapi jika melihat ke Prancis, ya pemerintah Prancis bisa kini gitu. But looking at France, yes, the French government may fall, and indeed, even Mr. Macron, who according to the French. Dan memang, bahkan Tuan Macron, yang menurut konstitusi Prancis memiliki kekuasaan seperti raja selama 5 tahun, secara teori ia tidak bisa dicopot. Namun, ia mungkin akan mundur karena ketidakpopulerannya yang begitu besar. Semuanya tergantung pada intensitas demonstrasi yang telah dimulai di Prancis terkait pemerintahan baru, kebijakan, anggaran, dan sebagainya. Mereka tidak akan menyebutkan militerisme dan rencana anggarannya untuk meningkatkan belanja persenjataan dan bantuan ke Ukraina, sementara pos-pos lain dalam anggaran dipangkas. Mungkin bukan karena itu, tapi pada akhirnya, siapa peduli? Jika ia jatuh, ia tidak akan digantikan oleh siapapun yang sekeras kepala dan tidak realistis seperti dirinya. And unrealistic as he is. And that can only be to the good. As for Mr. Dan itu tentu saja merupakan hal yang baik. Mengenai Tuan Merz, dia tentu saja sedang dalam posisi yang lebih baik. Baru-baru ini diadakan pemilihan negara bagian di Jerman, di Länder bagian barat. Dan untuk partainya, mereka mengklaim sangat puas karena tidak kehilangan kursi. Mereka mampu mempertahankan persentase suara. Namun, mitra koalisi mereka, SPD Partai Sosialis, mengalami kekalahan telak. Dan pihak yang paling diuntungkan dari hilangnya kursi Partai Sosialis adalah Alternative für Deutschland dengan Alice Weidel. Siapa yang kini semakin berkuasa? Dan pertanyaannya adalah, pada titik mana kerapuhan koalisi ini akan menjadi kejatuhannya dan kanselir terpaksa harus mengadakan pemilihan baru? Hasilnya adalah sangat mungkin kita akan melihat dia dicopot dari jabatannya. Hanya karena menjadi jelas tak lama setelah dia berkuasa bahwa dia sangat tidak populer. Jadi perubahan di Jerman tentu saja juga akan sangat menguntungkan bagi kita yang berharap akan kembalinya kewarasan dibandingkan dengan apa yang akhir-akhir ini dia katakan tentang Rusia, tentang Jerman, tentang kebutuhan Eropa, dan kebutuhan pertahanannya. Memang, Eropa membutuhkan negara-negara pertahanan. Dan kembali ke pernyataan Anda, pertanyaan tentang tentara Eropa memang sudah ada sejak beberapa dekade lalu. Saya belum lama ini melihat, saya rasa itu tahun 2014 atau 2015, ada sebuah studi oleh SEPS, sebuah lembaga think tank besar di Brussels, yang dipimpin oleh Solana, mantan kepala diplomasi serta kebijakan luar negeri dan militer Uni Eropa. Dia yang memimpinnya. Dan orang-orang lain yang sangat berpengalaman di institusi Uni Eropa juga termasuk dalam tim yang melakukan studi tentang tentara Eropa ini. Hasilnya adalah kesimpulan bahwa, ya, kita bisa mencoba melanjutkan ini, tetapi kita tidak punya uang. Ini terdengar sangat familiar jika melihat situasi tahun 2025. Mereka tidak punya uang. Dan mereka juga tidak memiliki konsensus tentang apa yang dibutuhkan. Karena jika melihat beberapa dekade ke belakang, masalah di Eropa terkait tentara bersatu adalah, siapa musuhnya? Dari mana ancaman itu datang? Spanyol dan Prancis secara tradisional melihat ke selatan, Jerman secara tradisional melihat ke timur. Dan kebutuhan militer untuk menghadapi ancaman yang berbeda ini sangatlah berbeda. Itu adalah hambatan besar pada masa lalu untuk membentuk tentara Eropa secara menyeluruh. Dan saya tidak tahu apakah hal itu sudah terpecahkan atau bisa dipecahkan. Nah, itu memang masalah utama bagi Eropa. Maksud saya,
persatuan atau relatif persatuan yang kita miliki di seluruh Eropa sejak Perang Dunia II adalah hal yang tidak biasa bagi benua kita. Dan patut dilihat bagaimana distribusi kekuasaan yang sebenarnya terjadi. Karena di dunia bipolar, negara-negara Eropa harus bersatu di bawah kepemimpinan Amerika Serikat karena ancaman nyata dari Uni Soviet. Kemudian itu digantikan dengan dunia unipolar setelah Perang Dingin. Dan menurut saya diorganisir berdasarkan prinsip hegemoni kolektif atau unipolaritas. Dengan negara-negara Eropa bercita-cita menjadi mitra setara melalui kekuatan tawar kolektif mereka di Uni Eropa. Dan juga, ini menjadi alasan bagi Amerika Serikat untuk memprioritaskan Eropa dalam kebijakan luar negerinya, yang akan memperpanjang relevansi Eropa. Tapi saya rasa, tampaknya salah satu tantangan utama bagi Eropa adalah bagaimana Eropa bisa memiliki peran di dunia multipolar, di mana pusat-pusat kekuatan utamanya adalah Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, dan dalam tingkat yang lebih kecil, India. Dan apakah orang Amerika ingin beralih dari Eropa? Maksud saya, dalam sistem seperti itu, apa sebenarnya yang Eropa? Bisakah hidup tanpa sosok Rusia Gansman? Atau bahkan dalam isu keamanan, seperti yang Anda tampilkan dari berbagai wilayah. Namun jika kita bersatu dalam isu-isu ekonomi dan kekuatan tawar-menawar kolektif, apakah kita benar-benar memiliki kepentingan ekonomi yang sama? Tentu saja, jika orang Jerman melihat kepentingan nasional mereka, mereka akan berusaha berdamai dengan Rusia secepat mungkin. Sementara orang Polandia akan lebih khawatir terhadap kekuatan Jerman dan Rusia. Orang Spanyol dan Portugis pun akan melihat ke arah yang sama sekali berbeda. Maksud saya, demikian which hambana forza our parts and for conscious times though it should be tough. If the members of Liad, we're hardisty tempur pising. Is this the end of the European unity? No, I think Europe can survive very well without the Russian bogeyman. Tidak. Saya pikir Eropa bisa bertahan dengan sangat baik tanpa momok Rusia. Kita harus mundur selangkah. Gagasan tentang Eropa memainkan peran geopolitik adalah hal yang baru. Kekuatan pemersatu di Eropa adalah ekonomi. Sekarang, jika itu terdengar lemah, mari kita ingat bahwa sampai Amerika Serikat mulai mengusik Tiongkok, Tiongkok sangat senang menjadi kekuatan ekonomi dan bukan kekuatan militer. Hal yang sama berlaku untuk Eropa. Thaftet persaim BC nearford nearfralsit. The gemina deseth ek menarik, paling menarik, dan malo vital donu. One of the world's largest economies and most attractive and vital economies. Not to mention the cultural factor. Belum lagi faktor budaya. Saya berbicara kepada Anda hari ini dari Venesia, dan faktor budaya ada di sekeliling saya. Dan itu bukan hal yang buruk. Itu telah mendatangkan banyak turis Amerika saat ini, bahkan di akhir musim. Itulah Eropa dulu, sampai mereka mulai berpikir, dan ini sebagian merupakan pencapaian Ursula von der Leyen, bahwa Eropa harus menjadi kekuatan geopolitik. Salah, mereka tidak perlu menakut-nakuti Rusia. Ikasep sangat baik, hanya memahami dari salah satu argumen depan dunia, obsesni mermentag, pertanyaan global. Itu isurte, atas pertanyaan. That's my answer to your question. Well, one of my favorite scholars on European. Salah satu cendekiawan favorit saya tentang integrasi Eropa adalah David Mitrani, yang pada tahun 1960-an menulis bahwa ia memprediksi Eropa bisa menempuh dua jalur menuju integrasi. Ia menyebut yang pertama sebagai fungsionalis, di mana mereka akan berintegrasi di bidang-bidang yang memberikan manfaat spesifik dalam hal tata kelola yang baik, keamanan, atau daya saing ekonomi. Dengan kata lain, bentuknya ditentukan oleh tujuannya. Model alternatif yang ia sebut federalisme, di mana Anda sudah memiliki tujuan dalam hal bentuk. Anda ingin memusatkan kekuasaan dan menciptakan Amerika Serikat Eropa. Dalam hal ini, Anda akan mencari peluang untuk berintegrasi hanya demi integrasi itu sendiri, terlepas dari apakah itu melayani kepentingan ekonomi atau keamanan. Prediksinya adalah banyak orang Eropa, terutama Jerman, akan mendorong model federalis, yaitu Amerika Serikat Eropa. Dan prediksinya adalah bahwa ini sebenarnya tidak akan terlihat seperti Amerika Serikat.
melainkan lebih seperti Uni Soviet, karena akan memaksakan integrasi. Jadi jika itu tidak masuk akal, jika Anda tidak bisa meyakinkan publik bahwa ini memberikan manfaat ekonomi, keamanan, atau tata kelola yang lebih baik, maka itu harus dipaksakan dan tidak responsif terhadap kepentingan nasional. Hal ini kemudian akan memicu banyak perlawanan seiring waktu. Setidaknya menurut saya, sebagian dari prediksi ini cukup masuk akal. Tapi apakah Anda melihat tanda-tanda mungkin momen pra-revolusioner di Eropa, yaitu situasi kepemimpinan politik yang kurang legitimasi, orang-orang yang bersedia bereksperimen dengan alternatif-alternatif radikal? Saya tidak yakin akan memasukkan AfD ke dalam kategori radikal. Tapi apa yang Anda perkirakan dalam beberapa bulan ke depan? What are you expecting, I guess, over the months ahead? When you read the literature of the Federalists that you're talking about, Ketika Anda membaca literatur, para federalis yang Anda sebutkan sekilas semuanya tampak masuk akal, dan mereka terdengar sangat progresif. Begitulah cara mereka memposisikan diri sebagai pihak yang progresif untuk membawa Eropa satu langkah lebih tinggi dan satu langkah lebih maju. Namun ketika Anda melihat bagaimana hal itu diterapkan dalam praktik, mereka adalah musuh kelas kita. Mereka adalah kaum globalis. Siapa mereka? Untuk menyebut nama, baiklah, negara asal saya adalah Belgia, dan salah satu mantan Perdana Menterinya, Guy Verhofstadt, adalah salah satu tokoh terkemuka dalam gerakan federalis dan kepala sebuah kelompok, sebuah blok di dalam Uni Eropa yang disebut ALDE. Dan kelompok itu setelah Tuan Macron berkuasa, bergabung dengan kelompok reformasi Macron, membentuk blok yang sangat signifikan di parlemen saat ini. Dan mereka semua adalah federalis. Sekarang ketika Anda melihat apa yang ingin dilakukan para federalis itu dan apa yang ingin dilakukan Verhofstadt, dia dan kelompoknya mengatakan hal yang persis sama dengan von der Leyen. Ini adalah kesinambungan dari semua sentimen anti-Rusia yang didorong secara ideologis, bersatu melawan musuh, oposisi terhadap musuh itu, yang kita lihat di sekitar kita hari ini. Jadi prinsip-prinsip ini, yang terdengar sangat bagus bagi seorang ilmuwan politik, sebenarnya tidak berdiri sendiri. Prinsip-prinsip itu terikat pada seluruh pandangan dunia di bidang lain, ekonomi, kedaulatan, imigrasi terbuka, tanpa perbatasan. Semua hal ini menyatu dalam diri para pendukung federalisme. Sekarang, mungkin saja ini hanya kebetulan, atau mungkin memang ada sesuatu yang sangat filosofis yang menyatukan tren-tren ini. Saya senang Anda tadi menyebut Inggris, karena itu membawa saya ke pertanyaan terakhir saya. Dengan komentar tentang tirani ini, kita melihat bahwa secara historis, ketika negara-negara sedang bersiap untuk perang, mereka suka menyajikan konflik dalam istilah yang sangat satu dimensi, hitam dan putih, baik versus jahat, untuk menggalang dukungan dan mendiskreditkan segala bentuk perbedaan pendapat. Namun, setelah mengalami kekalahan, atau ketika situasinya tidak berjalan sesuai harapan, Anda akan menduga retorikanya akan sedikit berubah, seperti yang kita lihat di Amerika Serikat sekarang, ketika mereka menyadari bahwa perang tersebut tidak berjalan dengan baik. Anda kemudian mulai memanusiakan lawan Anda, mengidentifikasi kekhawatiran keamanan yang sah dari pihak lain, dan mencari cara untuk menyelaraskan kepentingan. Ketika betes harijin, owi heswu, when this shenful. Namun, seperti yang Anda sebutkan dari Inggris, mereka masih membicarakan tentang tirani, perjuangan melawan tirani, seolah-olah ini semacam cosplay atau pengulangan Perang Dunia II. Bagaimana Anda melihat kemungkinan munculnya kekuatan politik baru dalam iklim seperti ini? Karena saat ini, apapun dianggap sebagai pengkhianatan. Setiap kekuatan politik yang muncul, menentang retorika perang, akan dianggap kurang lebih sebagai pengkhianat, pendukung Putin, atau pembela Rusia. Mereka dianggap tidak cukup peduli dengan Ukraina. Apakah Anda melihat ada pihak di Eropa yang mungkin bisa menembus ini? Karena siapapun yang tampaknya ingin benar-benar menantang status quo, pada akhirnya harus mengikuti retorika bahwa mereka sedang melawan reinkarnasi Hitler yang terbaru. The most recent reincarnation of Hitler.
Nah, kita tahu bahwa setidaknya ada dua kepribadian. Saya bicara tentang 25 dari 27 pemimpin Eropa yang tidak kompeten atau dengan senang hati hidup dalam gelembung propaganda. Saya tidak memasukkan dua orang. Mereka adalah Tuan Orban dan Tuan Fico. Jadi mereka adalah orang-orang waras yang menghargai apa yang baru saja Anda katakan. Namun, kembali ke Inggris, ini benar-benar kasus yang menyedihkan. Mereka adalah pihak yang paling lambat dalam kembali ke realisme. Dan pernyataan yang dibacakan Raja Charles yang diberikan oleh pemerintahnya, itu normal. Memang begitu caranya. Sudah berlangsung di Inggris selama beberapa ratus tahun, dan pidatonya ditulis oleh pemerintah. Tapi saya curiga Charles sendiri juga sangat merasakan hal yang sama. Dan mereka akan menjadi yang terakhir yang ditarik, sambil berteriak dan menjerit ke dunia baru. Reinstap it shemaisi tidir mais, and hifterus eftor forthenent berjuang di Ukraina. Offensive in Ukraine. I am hopeful that these things will come together. Saya berharap hal-hal ini akan berjalan dengan baik. Namun, seperti yang saya katakan, ada tingkat optimisme yang berbeda-beda. Yang terbesar, karena langsung berkaitan dengan isu geopolitik, ada di institusi Uni Eropa. Kemungkinan Eropa berbalik dari kebijakan saat ini menuju sesuatu yang lebih masuk akal dan realistis terletak pada 3 negara kunci yang sudah kita bahas. Saya benar-benar tidak punya tambahan lagi mengenai isu itu. Kita hanya bisa berharap, tetapi sejujurnya, saya sudah berharap pada berbagai tanda-tanda positif, baik di AS maupun di Eropa, selama seluruh operasi militer khusus ini berlangsung. Hal-hal yang diharapkan itu belum terwujud, tetapi saya pikir kita sudah mendekati akhir, di mana optimisme ini akhirnya akan terbayar. Baik, terkait hal itu, izinkan saya menambahkan satu pertanyaan lanjutan terakhir di sini. Karena saya mendengarkan orang-orang seperti Alistair Crooke, yang juga telah lama menjadi diplomat Inggris. Dan orang-orang seperti dia memperkirakan bahwa yang dibutuhkan agar Eropa benar-benar terbangun dari tidur panjang selama 30 tahun, atau dari mimpi tentang akhir sejarah dan peran sentralnya yang abadi di dunia, adalah sebuah kekalahan besar, atau setidaknya merasakan konsekuensi dari kebijakan-kebijakan yang salah. Pada dasarnya, memaksa beberapa politisi kunci untuk bertanggung jawab dan mempertimbangkan kembali kebijakan-kebijakan tersebut. Dia dan yang lain menduga bahwa hal ini kemungkinan besar akan datang dari kekalahan dalam perang proksi di Ukraina. Karena Anda menyebutkan bahwa kita mungkin sedang mendekati akhir dari hal ini, apa Anda melihat adanya perubahan kritis di medan perang? Selama ini terjadi peluruhan bertahap, atau keruntuhan, atau setidaknya pelemahan pada tentara Ukraina. Tetapi tampaknya apa yang kita saksikan sekarang adalah sesuatu yang cukup fatal. Ya benar. Saya sudah mengatakan sejak beberapa waktu lalu bahwa saya memperkirakan perang akan berakhir dengan keruntuhan politik di Ukraina, bukan dengan seluruh pasukan berbalik arah atau mengibarkan bendera putih. Saya tidak berpikir itu akan terjadi. Namun kerugian yang terjadi sangat besar dan ketidakmampuan untuk menutup celah di garis depan kini sudah sangat jelas bagi semua orang, sehingga saya rasa akhir perang sudah dekat. Bagaimana perang ini akan berakhir? Dalam dokumen seperti apa? Dan sejauh mana akan ada pengakuan umum terhadap tujuan dasar Rusia sebagai sesuatu yang sah? Itu masih harus kita lihat. Sangat menggembirakan bahwa Tuan Trump, seperti yang Anda katakan, telah mulai memanusiakan musuh dan telah membantah operasi bendera palsu terbaru, serangan drone di Polandia dan Rumania. Ini semua adalah hal yang baik. Namun ini tidak menyelesaikan semua masalah. Tapi, jika kita mundur sejenak dan melihat sejarah Eropa, serta kutipan terkenal Dickens tentang Revolusi Prancis, masa terbaik dan masa terburuk, memang selalu seperti itu, dan mungkin akan selalu begitu selama manusia masih ada. Dan sekali lagi, apa yang saya lihat di sini, di pusat kebudayaan Eropa ini, adalah sesuatu yang begitu menarik dan begitu agung, sehingga menarik bagi semua orang yang mau mendengar dan melihat.
The collapse of European civilization is certainly Keruntuhan peradaban Eropa jelas dilebih-lebihkan sebagai sebuah isu. Dan saya percaya, bahkan di Rusia tentu saja, siapapun penonton Rusia yang menonton ini pasti akan langsung menyerang saya karena hal ini. Tetapi bukan hanya orang-orang kolom kelima di Rusia yang sangat mencintai budaya Eropa dan merasa diri mereka sebagai orang Eropa. Itu adalah kebenaran mutlak. Jadi, akan butuh waktu untuk menyembuhkan luka-luka itu. Tetapi luka-luka tersebut akan diperbaiki. Oleh karena itu, saya tidak pesimis dalam jangka panjang tentang Eropa yang akan kembali sadar dan menyelamatkan posisinya di dunia. Bukan posisi geopolitik, itu sudah jelas. a place in the world, not a geopolitical place in the world. That's clear. Well, I hope you're correct. I would like to see Ya, saya harap Anda benar. revival in, Saya ingin melihat adanya kebangkitan di Eropa. Tetapi saya memang berpikir bahwa kuncinya adalah mulai mencari cara untuk membangkitkan Eropa sebagai kekuatan non-hegemonik. Bukan karena aspirasi idealis, tetapi semata-mata sebagai pengakuan atas realitas. Karena menurut saya, mengabaikan realitas kini semakin mahal harganya. Namun, kita jarang mengakhiri dengan catatan yang sangat positif. Jadi mengenai kemungkinan kebangkitan Eropa, Isfaham, Ips Sursix, Indnot Tups Ma'arinu. It looks like a good place to wrap up. Ya, kita desperate.